Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar mengejutkan bagi para tenaga honorer terkait dengan penyelesaian dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu dua penyebab penyelesaian atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun ini terancam gagal. Ada solusinya. Untuk lebih detailnya silahkan simak video ini hingga akhir. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Penyelesaian tenaga honorer tahun ini terancam gagal. Jangankan menuntaskan tenaga non-ASN yang tercacar, tenaga honorer yang sudah masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN pun masih menjadi tanda tanya. Banyak yang masih ragu penyelesaian honorer bisa tuntas tahun ini, kata Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono kepada jpnn.com pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Keraguan tenaga honorer ini, lanjut Sutopo, melihat gelagat pemerintah daerah menyikapi rencana pemerintah merekrut 2,3 juta CASN baik PNS maupun P3K tahun 2024. Pemda sangat minim pengajukan formasi P3K 2024 untuk tenaga honorer, sehingga bisa diprediksi tidak semuanya terakomodasi. Kondisi ini membuat honorer makin galau. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 66 dengan tegas mengamanatkan penyelesaian honorer hingga 31 Desember 2024. Jelasnya, menurut Sutopo, ada dua hal yang membuat target penyelesaian honorer di tahun 2024 ini belum maksimal, yaitu 1. Kuota P3K 2024 yang disediakan untuk tenaga honorer teknis termasuk tenaga kependidikan atau tendik tidak sebanding jumlah honorer tendik yang ada di SD, SMP, SMA, atau SMK dengan berbagai formasi baik penjaga, laboran, TU, pustakawan, dan lainnya. 2. Pemda tidak maksimal mengajukan kuota yang tersedia. Sutopo mengatakan bila memang masih akan diselesaikan semua di tahun 2024 ini, ada 3 solusi yang bisa diambil, yaitu 1. Dibuka rekrutmen 3 kali, misalnya April, Juli, Oktober. 2. Setiap rekrutmen dapat mengajukan tambahan kuota yang tercacar.
Rencana rekrutmen 3 kali ini pernah terjadi di tahun 2021, bahkan pernah kami bahas saat diundang menjadi narasumber oleh Kemendikbudristek bersama Dirjen GTK Profesor Nunuk Suryani, Ketua Panja Komisi 10 Agustina Wilujeng, tutur beliau. Kemudian yang ketiga, bila rekrutmen ASN P3K 2024 hanya dilaksanakan 1 kali, maka yang belum diangkat di tahun 2024 diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru dan mengejutkan bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia terkait dengan penyelesaian masalah tenaga honorer dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu 2 penyebab penyelesaian honorer tahun ini terancam gagal, dan juga jika pemerintah tidak melakukan hal ini atau solusi ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.